Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN, yaitu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila atau sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Anak-anak, Pancasila merupakan dasar negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya, supaya tercipta kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai atau sikap-sikap apa saja yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Ayo, sekarang kita pelajari sama-sama ya, sikap-sikap apa saja yang terkandung dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Masih ingat lambangnya? Ya, sila pertama berlambangkan bintang. Sila pertama ini mempunyai arti bahwa kita sebagai muslim harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah dalam kehidupan kita. Kita juga wajib menghormati pemeluk agama lain, supaya saling menjaga kerukunan antar umat beragama di negara kita. Nah, sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan sila pertama? Yang pertama yaitu, rajin beribadah. Contohnya, melaksanakan sholat berjamaah, kemudian menjalankan puasa, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Selain itu, kita juga harus memiliki sifat saling menghormati dengan orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Jadi ketika sedang beribadah, kita harus menghormati, tidak boleh mengganggu. Kemudian, sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan lambang rantai, sila kedua ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan hak dan kewajiban serta derajat yang sama di dalam bermasyarakat. Contoh sikap yang bisa kita ambil dari sila kedua yaitu kita harus saling menyayangi, bertenggang rasa, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian kita juga harus saling membantu. Contohnya dalam kegiatan kemanusiaan, membantu orang yang terkena musibah bisa dengan bentuk uang ataupun barang ataupun tenaga kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Selanjutnya, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan lambang, masih ingat? Ya, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, dari sila ketiga ini menunjukkan bahwa kita harus saling menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Caranya dengan apa? Sikap apa yang harus kita lakukan? Kita bisa rela berkorban bagi bangsa dan negara agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Selain itu, kita juga harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air dengan cara misalnya membeli produk dalam negeri. Selanjutnya, sila yang keempat yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dengan lambang kepala banteng. Sila keempat ini menjadi pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu dengan semangat kekeluargaan dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat tadi, yaitu kita bisa musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau di sekolah, kita bisa melaksanakan pemilihan ketua kelas, kemudian diskusi kelompok, ya, seperti itu. Kemudian, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan lambang padi dan kapas, sila kelima ini mempunyai arti bahwa kita harus bekerja keras. Setiap warga negara harus menghargai hasil karya orang lain dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Sikapnya bagaimana? Nah, sikap yang bisa kita lakukan sesuai dengan sila kelima yaitu menghargai hasil karya orang lain, misalnya teman kita. Kemudian berbuat adil dan juga tidak pilih kasih. Bagaimana anak-anak semuanya? Kalian sudah paham ya dengan sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan sila Pancasila. Kalian juga harus hafal ya sila ke-1 sampai sila ke-5. Materi yang selanjutnya yaitu gotong royong. Anak-anak semuanya, pasti kalian pernah melakukan kegiatan gotong royong ya. Kalian sudah tahu apa itu gotong royong? Ya, gotong royong itu adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang. Nah, gotong royong sering diartikan sebagai bentuk kerjasama. Di dalam kegiatan gotong royong, kita ikut merasakan beban orang lain, sehingga timbullah saling tolong-menolong, saling membantu, dan juga kita tidak membedakan suku, agama, ataupun golongan dalam kegiatan gotong royong tersebut. Hal itu sesuai juga dengan pengamalan Pancasila. Tidak membedakan suku dan agama, termasuk sila yang keberapa? Ya, termasuk ke dalam sila yang kedua. Nah, sekarang apakah kalian sudah tahu manfaat atau dampak positif dari kegiatan gotong royong? Ya, manfaatnya yang pertama adalah dengan bergotong royong, pekerjaan yang terasa sulit akan menjadi mudah. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan terasa ringan karena kita tidak melakukannya sendiri. Selain itu juga, pekerjaan akan cepat selesai. Ya, itu adalah manfaatnya. Kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah yaitu membersihkan kelas, melaksanakan piket, dan juga ikut membantu mengerjakan tugas kelompok. Selain itu, kerjasama atau gotong royong yang bisa dilakukan di lingkungan rumah atau masyarakat yaitu ikut membantu dalam proses pembangunan masjid, pembangunan jalan, ataupun membersihkan lingkungan sekitar. Anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat.
Bu Guru ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.